Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana futuhal arifina bihikmatika. Wansur alaina rahmataka. Wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlaq, ay innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Para mahasiswa, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu kembali di dalam tutorial PAI. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait tema akhlak sebagai indikator kesalehan. Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Edi Suresman MPD. Beliau merupakan salah satu dosen senior pendidikan agama Islam, juga sebagai Kepala Islamic Tutorial Center Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau. Assalamualaikum Bapak, saya sapa dulu. Waalaikumsalam. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Diberikan berkah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para mahasiswa yang berbahagia, kita melihat fenomena di masyarakat sekarang ini banyak sekali fenomena atau problematika yang terjadi. Anak remaja sudah bisa atau memamerkan hal-hal yang tidak terpuji, minuman keras, narkotika, ataupun pergaulan bebas. Di samping itu, perkara-perkara yang di sekeliling kita tentu mungkin dianggap biasa, padahal itu juga bagian dari bagaimana seorang muslim berakhlak. Yaitu ketika bertemu dengan seorang guru atau dengan seseorang yang usianya jauh di antara kita. Jarang sekali kita temukan ada tata krama atau sopan santun. Mungkin juga di sebagian yang lainnya, ketika ada seseorang yang sedang duduk, kita melewati dengan seenaknya saja, tanpa memperhatikan ada orang atau tidaknya. Itu beberapa bagian fenomena atau problematika sebetulnya dari bagaimana kita atau di antara kita hilangnya ada pemerosotan dan penurunan terkait masalah akhlak. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan membahas apa sebetulnya akhlak tersebut, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita bisa meniru beliau. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya sesungguhnya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan, mari kita resapi dengan seksama pematerian dari guru kita, dosen kita, Bapak Dr. Edi Suresman MPD. Baik Bapak, tadi mungkin sudah disampaikan terkait ya fenomena-fenomena permasalahan di antara kita. Terkadang juga banyak di antara kita yang cukup dengan kesalehan sosial, kesalehan individu tanpa juga melihat kesalehan sosial yang lainnya. Namun sebelum ke arah sosial, ke arah kesalehan sosial, kami ingin mendengar dulu sebetulnya akhlak itu apa dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liris yang telah memberikan peluang, kesempatan pada saya. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang sedang semangat-semangatnya yang masuk generasi milenial ya. Tadi Pak Ridi sudah menyampaikan bahwa kita pada
era sekarang ini ada kekhawatiran dan ada kegelisahan bahwa tingkatan para remaja, termasuk para mahasiswa itu kurang begitu memperhatikan tentang akhlak. Ya. Jadi tidak dikenal lagi bahwa hormat murid pada guru. Ya, betul, Pak. Ya, kemudian yang muda kepada yang lebih tua, termasuk mahasiswa terhadap dosennya. Kadang-kadang dosennya juga dipelak begitu saja, tidak merasa berdosa. Nah, itu hal-hal itu yang kita risaukan sebagai orang tua, ya. Oleh karena itu kita tahu bahwa ajaran Islam itu intinya 3, ya. Nah, yaitu pertama akidah yang kaitannya merupakan pondasi dari sebagai seorang muslim atau muslimah. Yang kedua syariah, yaitu yang berkaitan dengan ibadah. Dan intinya itu yang buahnya itu yang bisa dilihat oleh indera kita, yaitu akhlak, ya, akhlak. Nah, akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, nilai baik, nilai buruk, ya, pantas tidak pantas, layak tidak layak. Nah, sopan santun, itu hal yang berkaitan yang disebut dengan akhlak, perilaku, tabiat. Dan akhlak itu tidak bisa dibuat secara spontan, ya, sebab ini harus ada korelasinya dengan pihak-pihak yang terkait, ya, dan tidak bisa dibentuk begitu saja. Walaupun sekolah bagus, pendidiknya, guru-gurunya, mulai perguruan tinggi, dosennya, termasuk dosen agamanya dan dosen pendidikan nilai lainnya, PKN dan Pancasila yang lainnya. Tapi kalau lembaga terkait yang lainnya tidak turut serta, ikut membinanya, mendidiknya, mengarahkannya, yaitu di informal, yaitu di keluarga, kemudian di non formal, di lingkungannya, itu tidak akan signifikan hasilnya. Berarti harus ada integrasi. Harus ada keterpaduan semua antara semua sistem yang terkait, itu baru akan ada hasil yang signifikan. Walaupun gembar-gembar bagaimana, tapi di rumahnya tidak ada perhatian sama sekali dari orang tuanya kepada anak didiknya. Wah, itu dia, mereka akan cuek-cuek saja, akan begitu saja, tidak akan terpengaruh. Kalau seperti itu antara guru atau dosen, kemudian orang tua, sekaligus lingkungan itu harus mesti ada kerjasama yang baik. Jadi ada kooperatif, ya, ada kooperatif. Makanya di situ tanggung jawab pendidikan itu harus tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa partikulir atau parsial, ya, tapi harus holistik. Nah, kemarin Dirjen Kemendikbud tatkala setelah saya sumpah jabatan pendidikan profesi guru, memberikan pesan guru profesional itu ada 3 indikator. Pertama, harus hormat kepada anak didik. Berarti bukan hanya anak didik yang harus hormat kepada pendidik. Ternyata komponen pendidik pun merupakan berpengaruh kepada sangat berpengaruh kepada anak didik kita, ya. Nah, jadi kadang-kadang kan kita sebagai pendidik menganggap anak itu sebagai objek penderita. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus hormat bahwa anak didik itu merupakan subjek juga. Betul. Ya, jadi kalau istilah bahasa antropologinya itu homo educandum, ya. Jadi manusia yang bisa dididik, ya. Nah itu. Yang kedua apa? Harus relevan. Jadi relevan dengan kebutuhan anak didik kita. Nah, dan yang ketiga yaitu harus holistik.
Nah, holistiknya. ini yang holistik ininya ini yang sering diabaikan, yaitu antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu bagaimana sih? Makanya Rasulullah SAW itu merupakan manusia yang utuh, yang menjadi suri teladan bagi semuanya. Rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi siapapun di luar Islam itu sampai beliau itu dijadikan contoh, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Karena apa? Karena memang begitu dia kepribadiannya itu utuh, kokoh. Sehingga tatkala Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana sih akhlak Rasul itu? Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi ketika kita ingin mengetahui akhlak Rasul, baca Al-Quran juga mungkin seperti itu. Al-Quran dan harus memahaminya dan mempraktekannya kalau mau utuh seperti apa yang diaktualisasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasul itu dipuji oleh Allah sendiri. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang terpuji. Itu Allah sendiri. Dan itu dalam realita kehidupan bukan hanya oleh sahabat, tapi oleh lawan sendiri itu sampai menitip barang saja musuh di rumah Rasulullah. Coba bayangkan, sampai saking percayanya kepada akhlak Rasul sampai pribadinya. Nah, itu. Baik, sebelum dilanjutkan, tadi disampaikan bahwasanya ada 3 komponen di dalam agama. Ada yang namanya akhlak, yaitu buahnya. Nah, bagi seseorang yang beragama di dalam ibadahnya bagus, kemudian di dalam akidahnya bagus juga, tetapi pada tataran akhlaknya kurang, itu bagaimana? Nah, bagus itu kata siapa? Nah, itu kadang-kadang di dalam kehidupan itu banyak yang keliru. Orang sudah berbuat baik, memberikan sedekah untuk membuat jalan. Wah, itu dia akhlaknya bagus ya, kata si tetangganya. Padahal dia tidak ibadah yang lain, sholat tidak, saum tidak. Kemudian kemusyrikan untuk mencari kekayaan datang ke Nyi Roro Kidul. Nah, udah baik tapi dengan tetangganya. Nah, itu yang keliru penilaian itu bukan akhlak, itu perbuatan baik. Beda. Kalau akhlak rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu norma kemasyarakatan, norma etika di dalam kehidupan berbudaya bermasyarakat. Jadi beda nilainya. Meskipun itu baik kata masyarakat, kata orang, tapi belum tentu juga segi akhlaknya itu. Nah, itu berbeda. Jadi akhlak, jadi kadang-kadang keliru dengan norma, dengan moral, dengan etika. Itu berbeda. Ada yang kesamaannya apa? Kesamaannya kaitannya dengan baik dan buruk. Samanya baik, buruk, kebiasaan, adat, itu samanya. Tapi nilainya, sumbernya itu yang berbeda. Nah, jadi kalau tadi kata manusia kan, bagus itu dia nyumbang untuk jalan. Nah, tapi dia nyumbang untuk jalannya bukan karena Allah. Tapi karena ingin dipuji oleh tetangganya. Belum dikatakan akhlak yang baik. Belum akhlakul karimah. Tapi perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Jadi tidak selamanya perbuatan baik menjadi akhlakul karimah. Tapi akhlakul karimah otomatis menjadi perbuatan baik. Sebab akhlakul karimah landasannya adalah lillah. Berarti bagaimana agar kita bisa mempunyai akhlakul karimah sehingga menuntut kita menjadi orang yang saleh. Nah, jadi mulanya harus dalam diri tanamkan tekadnya, niatnya, bahwa segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan lillah. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau tidak kuncinya itu tanda tanya besar. Bisa ria, bisa musyrik,
bisa fasik, bisa munafik. Nah, itu lain. Tapi kalau sudah ditempelkan niatnya dalam diri, wah ini lillah. Itu baru karena perintah Allah. Jadi kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiri yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah. Jadi bukan yuriduna ria'an nas, bukan yuriduna popularitas, bukan yuriduna malia, bukan yuriduna mansob. Itu bukan begitu, jabatan, turunan dan lain sebagainya. Nah, bukan itu, tapi yuriduna wajah Allah. Harapannya adalah ridho Allah. Itulah yang disebut, kalau saya istilahkan, itu disebut super ideal. The purpose of our life super ideal. Menarik sekali gitu ya. Sebab itu jarang yang begitu. Orang umumnya mencari purpose of temporal. Terkadang sudah ada orang yang lillah, tanda kutip merasa sudah soleh. Namun kesalehan tersebut belum bisa juga ditularkan menjadi kesalehan sosial, dalam arti hanya sebatas kesalehan individu. Gitu. Nah, bagaimana agar dari kesalehan individu itu dapat berdampak ke dalam kesalehan sosial, baik itu hubungan sesama manusia, baik itu hubungan dengan alam, dengan sekitar, dengan lingkungan. Karena kita lihat sholatnya rajin, sodakoh tadi yang dikatakan ke sana kemari, namun di sisi lain misalkan tidak bisa merawat lingkungan, akhirnya hutan dibabat habis, pasir dikeruk dan sebagainya. Itu bagaimana? Itu karena mungkin dia ada sifat egoistis, individualistis, ada diskriminatif, atau mungkin juga masih kekurang pahaman ilmunya. Atau kesadarannya kurang bahwa hidup ini tidak sendirian, bahwa hidup manusia itu perlu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, perlu ada hal-hal yang lain berkaitan dengan sesama manusia. Mungkin juga tidak menyadari hal itu, jadi ilmunya harus ditambah. Bahwa akhlak ini ada yang kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan diri sendiri, ada kaitan dengan sesama manusia, ada kaitan dengan lingkungan, ya, ada kaitan dengan berbagai negara di dunia ini. Akhlak itu, jadi semuanya mempunyai komponen-komponen tersendiri. Nah, barangkali ilmunya mencapai, harus belajar terus dan diberikan arahan oleh orang-orang yang sudah mengerti, ya. Nah, jadi sama itu, saya juga membina di suatu tempat itu sampai bisa ke situ sampai 20 tahunan gitu ya. Begitu ya, bisa menyadarkan masyarakat yang tidak paham akan itu. Ada orang yang sehari-harinya itu dia sudah cukup, sudah tidak kekurangan apapun, tapi dia hidupnya itu mandiri sendiri aja ya, tidak mau bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, takut diminta infak atau gimana. Begitu. Itu, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ternyata ada pendekatan yang secara persuasif, secara hikmah, secara mau'idhah, secara mujadalah. Nah, sedikit-sedikit ikutan sekarang lumayan gitu ya. Tidak bleng begitu seperti sebelumnya. Nah, itu memang harus ada orang yang mengerti, yang melakukan dakwah ya. Gitu. Baik Pak Dokter, saya teringat dengan hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Kata Rasul, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, jadi Islam yang paling baik itu adalah bagaimana memberikan makanan, kemudian menebarkan salam atau sapaan atau menebarkan keamanan kepada orang yang tidak diketahui, orang yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, kalau melihat fenomena di masyarakat dengan yang diketahui sudah biasa. Nah, ini bagaimana menumbuhkan agar tidak tebang pilih, tidak memilih, ini saya mah belum kenal ke dia mah nggak apa-apa, nggak usah hormat, nggak usah apa. Bagaimana itu? Nah, itu makanya
perlu diberikan pengetahuan kepada yang bersangkutan bahwa hal itu ilmunya dalam konsep Islam, bahwa kita harus memberikan kedamaian kepada semua pihak, rahmatan lil alamin. Seperti hanya kita dalam sholat, pas akhir salam kan, akhir salam, assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri, kan yang sebelah kanan kita belum tentu dikenal oleh kita. Betul. Sebelah kiri kita belum tentu dikenal oleh kita kan. Nah, tapi kita mendoakan supaya di sebelah kanan kita supaya ada kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran. Kan luar biasa itu. Islam itu ya. Coba luar biasa. Mana jarang Sebetulnya itu. Dalam ibadah juga sudah ada simbol-simbol itu ya. Nah, itu sudah simbol konsepnya, karena mungkin tidak memahaminya ya. Oleh karena itu wajib kita ini dakwah ya terus-terusan, jadi tidak boleh hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja ya. Jadi yang awam harus dididik sedikit-sedikit ya, tambah sedikit-sedikit, dan insya Allah itu mereka sedikit demi sedikit itu akan paham, akan ngerti itu. Mungkin malu-malu ya, mau ketemu dengan orang yang tidak dikenal gitu ya, tiba-tiba senyum gitu ya. Kadang ada pertanyaan di belakang, emang kenal? Gitu. Jadi sehingga itu jadi jangan nanti kalau bertanya dia yang bersangkutan, nah kita jelaskan, gini ya, bahwa dalam konsep Islam itu kita disunahkan untuk memberikan salam kepada yang kenal maupun yang tidak kenal. Kalau tahu bahwa yang tidak dikenal itu adalah mereka orang Islam, gitu tuh. Tapi kalau dia tahu misalnya orang itu yang non Islam, jangan, kita tidak boleh mengatakan salam kepada Yahudi, kepada Nasrani. Nah, terkait sapaan barusan, apakah harus dengan salam assalamualaikum atau misalkan mengikuti budaya kita di Sunda, misalkan punten, kalau di Jawa misalkan permisi gimana? Oh, kita sudah jelas melihat bahwa itu adalah sebagai muslim muslimat assalamualaikum. Nah, kemudian idza laqitahu fasallim alaihi. Memang salim di situ tidak fakul assalamualaikum ya. Tapi fasallim alaihi itu berikan rasa kedamaian, kenyamanan, rasa ketenangan, keselamatan, kesejahteraan kepada orang yang Anda ketahui itu, yang Anda temui itu. Kan luar biasa itu. Nah, memang tidak secara terlek assalamualaikum, hanya assalamualaikum itu salah satu saja, salah satu yang diungkapkan secara lahir itu. Baik, mungkin terakhir sebetulnya seseorang yang beragama itu tidak cukup ya dengan kesalehan pribadi tadi, individual tadi, tapi bagaimana bisa menebarkan kepada kesalehan sosial. Nah, sebagai penegas saja, mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Dr. Hedi terkait upaya ya dari masing-masing individu itu, selain tadi yang sudah disampaikan terkait harus berikan edukasi, berikan pengetahuan, ada lagi atau tidak? Kan contoh kita sudah jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, ada 3 indikator kalau kita ingin memiliki jiwa besar. Nah, itu kaitannya dengan kesalehan sosial itu. I'timan kharomaka, berikan kepada orang yang kikir padamu. Coba, itu kan kesalahan sosial itu. Iya, betul. Jadi orang yang kikir jangan dibalas kikir. Iya, nanti malah berikan. Itu kan jadi berikan oleh kita. Ya, itu kan jadi kesalahan sosial. Ya. Nah itu, wa'fi wandalamaka, maafkan orang yang mendolimi padamu. Coba, luar biasa itu. Susah itu. Nah, itu kan kesalahan sosial. Jadi tidak egois, tidak wah kalau begitu saya dendam saja ini, saya pukul dia karena dia sudah pukul 1 kali jadi pukul 7 kali gitu ya. Itu mah bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu luar biasa ya. Nah, itu jadi begitu, jadi apa dibiasakan, memang kitanya sendiri harus punya tekad, harus punya niat bahwa kita ingin menjadi orang yang soleh gitu ya, orang baik soleh individu maupun soleh sosial, dan sadar bahwa hidup ini tidak sendirian, bahwa hidup ini perlu bersama-sama dengan orang lain,
berbahagia banyak orang itu lebih nikmat dibandingkan hanya bahagia diri sendiri gitu Dan ya. kesalehan itu dibentuk dengan akhlak yang mulia ya. Akhlak yang otomatis ya, kalau akhlak madmumah, akhlak yang tercela itu akan membuat kerusakan dan kehancuran itu tidak hanya pada lingkungan tapi juga dirinya sendiri hancur dan lingkungannya juga akan hancur. Walaupun lingkungan itu sebagian ada yang baik ikut hancur juga. Oleh karena itu yang sudah baik itu jangan merasa dirinya sendiri sudah baik, diam diri. Nah itu tidak boleh. Maka harus memperhatikan teman-teman kita yang masih belum baik, yang belum soleh, diajak untuk soleh bersama-sama. Gitu. Menarik sekali sebetulnya ya? Pak Dr. Edi. Hanya saja mungkin waktu makasih. membatasi kita. Luar biasa, mudah-mudahan kedepannya kita bisa diskusi kembali, bisa sharing tentang ya fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian didekati dengan pendekatan spiritual yang tadi. Makanya ditutup hadis Nabi itu kan gitu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna imannya orang yang mukmin itu akhlaknya paling terbaik. Ahsanu pakai isim tabdil kan. Ahsanu paling baik. Jadi super excellent. Jadi yang tadi bakal hancur ketika akhlaknya belum baik ya, ngapain juga ibadah mungkin. Itu sampai begitu kan Nabi mengatakan luar biasa ya, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Edi Suresman dapat kita ambil pelajarannya, tidak hanya pelajaran tetapi bagaimana kita mengamalkannya. Rasulullah Muhammad SAW akhlaknya yaitu akhlak Al-Quran. Sehingga jika kita ingin tahu bagaimana akhlak beliau, baca Al-Quran, pahami maknanya, kemudian amalkan. Tidak hanya itu, pendidikan akhlak atau bagaimana menjadikan generasi-generasi kita dengan akhlak yang baik, yaitu harus ada keterpaduan semua pihak. Bukan hanya tugas pendidik, tetapi tugas orang tua, lingkungan, dan semuanya. Sehingga kita dapat menciptakan atau menghadirkan generasi-generasi yang baik pula. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan tutorial PAI hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil ibrah dan terus kita menambah wawasan, sehingga kita dengan menambah wawasan maka bertambah pula kebijaksanaan dari kita semua. Saya Rizky Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.